Saya bilang jaksa, saya bilang hakim, neraka jahanam kalau Anda tidak bebaskan Habib Rizik, saudara. Betul? Percuma, dan itu adalah kemungkaran. Dalam hal kemungkaran, nggak boleh kita netral terhadap kemungkaran. Netral terhadap kemungkaran sama juga kita melakukan kemungkaran, saudara. Betul? Nggak bisa kita di tengah-tengah, ada surga, ada neraka, ada hak dan batil. Kita di tengah-tengah, nggak bisa. Mau surga, surga, mau neraka, neraka, mau hak, mau batil, batil, saudara. Takbir. Kalau Anda mau berdakwah, tapi kalau sebatas politisi, sebatas orang yang ingin membangun kekuatan politik, bullshit lah. Tapi jangan bawa-bawa agama, jangan teriak-teriak dakwah, jangan teriak-teriak jihad. Jual agama namanya. Kalau hanya ingin merebut kekuasaan, ingin punya power, ingin punya nilai jual kepada capres nanti sehingga bisa bergabung dengan mereka sebagai tim sesnya. Kalau menang nanti jadi apa? Tidak perlu bawa-bawa agama, itu melacurkan agama, tidak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ustadz atau apa ini? Bapak Novel Bamukmin. Ini narasinya lebay sekali ya. Berlebihan atau yujawizu al-hadda, melampaui batas. Yang pertama, kasus Habib Rizik ini adalah kasus hukum. Sehingga memang dalam kasus hukum itu selalu ada perdebatan. Sebagian orang menganggap itu bersalah, sebagian tidak. Berarti ini sudah amrun mukhtalafun fihi, sesuatu yang sudah memang ada perselisihan. Maka tidak boleh sesuatu yang sifatnya seperti itu dianggap sebagai kemungkaran, sehingga harus dilawan. Kaidah berpikirnya itu innama yungkarul mujma'u alaihi wala yungkarul mukhtalafu fihi. Kalau ditarik kepada kasus hukum, ada orang makan kodok, tidak boleh kita anggap itu kemungkaran lalu kita lawan hanya karena kita anggap haram. Kenapa? Karena mungkin saja dia mengikuti pendapat yang tidak mengatakan itu haram. Megang anjing terus sholat, ya tidak ada masalah. Tidak bisa kita melawan itu, menganggap itu sebagai kemungkaran, karena bisa saja dia mengikuti mazhab yang anjing tidak najis. Ini kaidah berpikir dalam hukum. Dalam semua hal seperti itu. Kalau masih mukhtalafun tidak boleh diingkari. Kalau sudah mujma' alaih, sudah semuanya sepakat, lalu diselisihi, maka itulah kemungkaran namanya. Misalnya ada orang yang mencuri, itu semua orang sepakat sebagai kesalahan. Ada orang tidak berpuasa padahal tidak punya alasan syar'i. Ada orang mabok-mabokan, itu semuanya kita sudah sepakat, maka itu wajib kita cegah. Ya, itulah nahyun anil mungkar yang boleh, yaitu ketika mungkarnya itu sudah mujma' alaihi, itu sebagai kemungkaran. Yang kedua, asyhadatu bi ahadin annahu min ahlin nar, bersaksi bahwa seseorang itu penduduk neraka, itu tidak boleh kalau muayyan. Muayyan itu kalau ditentukan. Ya, jaksa hakim itu kan ditentukan yang terlibat dengan kasus itu. Misalnya, ini saya pertegas ya, Pak Bukmin biar paham. Misalnya pun Habib Rizik tidak salah, dan mereka adalah orang-orang yang dolim kepada pejuang Islam lah, kepada keturunan Rasulullah SAW misalnya. Berarti itu orang-orang yang dolim, orang-orang yang berdosa. Tidak boleh kita bersaksi, apalagi melaknat, mereka akan masuk neraka jahanam pula. Kepada orang kafir pun selama masih hidup, ini Pak Mukmin harus paham. La tajuzu asyhadatu bi annal kafiru min ahlin nari mazala hayyan. Ini pengetahuan dasar. Kita memang yakin orang-orang non muslim itu masuk neraka. Itu kita meyakini bila mereka mata ala kufrihi. Kamu kebaca hadisnya deh. Selama masih hidup, siapa yang tahu? Begitu juga orang yang Islam, belum tentu matinya masuk Islam. Bisa jadi matinya itu tidak membawa Islam. Orang yang selama hidupnya tidak Islam, bisa jadi matinya membawa Islam. Bukan hal yang tidak mungkin. Maka dalam konsep fikih ada mu'minun indallah, kafirun indannas. Orang-orang yang kita sudah isbat, orang ini orang non-muslim, maka menurut kita kafir, tidak Islam. Maka tidak boleh kita mensolati. Tapi bisa jadi dia mukmin di hadapan Allah. Mungkin dia itu menyembunyikan keimanannya, atau mungkin sebelum meninggal dia bersyahadat. Tetapi karena hukum kita ini hukum dohir, maka ya tidak bicara masalah itu. Wallahu yatawalla asarair. Allah yang mengurus masalah itu. Kita
Isbatnya ini ya secara hukum ini non muslim, ya sudah tidak boleh kita mendoakan dia semoga masuk surga, tidak boleh kita mensolati. Ini hukum fikih saja, bukan hakikatnya di mata Allah bagaimana. Apalagi hanya orang yang kamu anggap dolim karena berlaku tidak adil, terus kamu kecam masuk neraka. Siapa yang bisa pastikan itu bertobat? Bahkan ada satu hadis, seseorang sahabat mengatakan la yaghfirullahu lihada atau li fulan, Allah tidak akan mengampuni orang ini. Langsung ditegur oleh Allah. Siapa tadi yang bilang aku tidak mengampuni orang ini? Maka aku sudah mengampuni dan wa ahbattu amalaka, dan aku gagalkan, aku anulir semua amal-amal kamu. Begitu, jangan sok tahu masalah orang masuk surga masuk neraka itu, jangan sok tahu. Kita isbat salah oke, tapi tidak boleh isbat orang masuk neraka. Jangankan kepada orang yang menurut kamu fasik ya, menurut kamu tidak adil, yang nyata-nyata kafir, kecuali mansus bi annahu min ahlinar, seperti Abu Lahab. Karena Al-Quran yang bilang tabat yada abi lahabi wa tab, terus wa mra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad, sudah dijelaskan bahwa mereka ini orang-orang yang akan celaka. Al-Quran yang bilang, maka kita tidak boleh ragu, pasti itu celaka. Kalau selain itu tidak boleh ya. Pak Mukmin ini tidak jelas ya, Anda mau berdakwah atau mau kampanye politik ya. Kalau mau kampanye politik tidak boleh bawa-bawa agama. Kalau mau berdakwah harus sesuai dengan standar orang berdakwah. Kata Sufyan Ats-Tsauri itu 3 hal yang harus dimiliki oleh orang yang mau amar ma'ruf nahi mungkar ya. Yang pertama, rifkun fima yu'maru atau yunha. Dia harus punya kelembutan dalam apa-apa yang dia perintahkan, atau fima dalam kepada orang yang ingin dia seru untuk melakukan kebaikan, atau cegah untuk meninggalkan kemungkaran gitu. Yang kedua, adlun, adil. Yang ketiga, ilmun fima yu'maru atau ya'muru wa ma yunha atau wa ma yanha. Dia harus tahu apa yang kamu serukan itu, apa yang kamu cegah. Harus tahu itu, maksudnya harus tahu persis, bukan hanya halu gitu. Menurut saya tidak salah, menurut saya tidak salah, tidak bisa itu dijadikan ukuran ya. Jadi mari kita hormati gitu ya. Saya tidak bicara tentang kasusnya Habib Rizik benar atau salah, tapi menyikapi kelebayan Mbak Mukmin ini ya. Terus netral kepada kemungkaran, itu adalah kemungkaran. Itu kaidah dari mana? Tidak ada kaidah seperti itu. Yang disebut kemungkaran itu kalau dia ridho. Aridho bil maksiati maksiatun. Kalau sepakat dengan sebuah kejahatan, ya dia jahat. Tapi kalau diam, netral, tawakuf, itu nggak bisa dihukumi. La yunsabu alas sakiti qaulun. Makanya butuh kita itu pengetahuan untuk berbicara itu. Tidak bisa orang diam itu kita isbat dia mengatakan sesuatu. Tidak bisa kita tetapkan orang yang tidak ngomong itu dia punya pendapat, tidak bisa. Harus kita tahu kenapa Anda tidak diam, kenapa Anda diam gitu. Ada kemungkaran, ada seseorang yang diam. Tidak bisa lalu kita anggap dia ridho dengan kemungkaran itu. Bisa jadi dia diam khaufan ala nafsihi, karena dia tidak mau celaka. Dan kalau orang sudah merasa atau yakin kalau saya cegah ini, saya jadi korban, itu sudah tidak wajib. Anda baca Syarah Muslimnya Imam Nawawi ya. Wa man khaufa ala nafsihi an dzalika, ala nafsihi, ala malihi, au ala ghairihi, dia khawatir akan celaka kalau dia melawan itu. Fama yajibu alaihi an-nahyu bil lisan au bil fi'li, bal wajabat alaihi karahatuhu bil qalbi. Dia hanya wajib ingkar dalam hati, saya tidak setuju dalam hati saya. Tetapi tidak wajib lagi orang ini mencegahnya. Kenapa? Karena dia khawatir. Ini agama Islam, Pak, ada standar berpikirnya. Enggak ada geruduk. Enggak ada agama ini mengajarkan kehancuran. Baca karya Imam Ghazali itu ya. Waman alima annahu yudrabu dorban mu'liman yata'adda bihi ma lazimathu al-hasabatu mahma yustahabbu lahu kama sabak ya. Kalau orang itu sudah tahu akan celaka ketika dia melakukan al-hasabah itu ya al-mujadalah, menentang kemungkaran itu, dia akan dipukul dengan sesuatu yang menyakiti dirinya, dia tahu itu, maka tidak wajib lagi, walaupun ya tetap sunnah sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi jangan kamu itu menyerukan semua orang untuk melawan pemerintah, melawan pengadilan, melawan ini, melawan itu, dan kamu isbat kalau tidak melawan, diam, berarti kamu itu juga mungkar lah. Ada sebagian orang yang merasa iya memang itu mungkar, tapi kenapa saya diam? Karena ada efek yang lain yang akan timbul ya, itu namanya berhitung. Hidup ini penuh dengan perhitungan Mbak Mukmin. Kalau Anda mau berdakwah, tapi kalau sebatas politisi, sebatas orang yang ingin membangun kekuatan politik, bullshit lah. Tapi jangan bawa-bawa agama, jangan teriak-teriak dakwah, jangan teriak-teriak jihad. Jual agama namanya.
Kalau hanya ingin merebut kekuasaan, ingin punya power, ingin punya nilai jual kepada capres nanti sehingga bisa bergabung dengan mereka sebagai tim sesnya. Kalau menang nanti jadi apa? Tidak perlu bawa-bawa agama, itu melacurkan agama, tidak perlu. Kalau memang mau berdakwah, menjadi lucu Anda berdakwah tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan standar berdakwah. Itu namanya amrun bil ma'rufi, memerintahkan dengan kema'rufan, wa amalun bil munkar, melaksanakan pula keburukan, merusak hukum. Sesuatu yang tidak diwajibkan kepada semua orang Anda bilang semuanya wajib ingkar. Kalau tidak ingkar, kalau netral itu sama ingkar juga, kan aneh. Seseorang yang secara agama tidak boleh diisbat masuk neraka, ada teriak-teriakan masuk jahanam. Nah itu kan sudah memasukkan elemen-elemen agama gitu. Tidak boleh ya. Ya barangkali itu masuk kepada menjual agama. Barangkali itu masuk kepada politisasi agama. Bawa-bawa agama hanya untuk politik. Kalau murni untuk dakwah tidak begitu. Ya walaupun saya tidak isbat Anda akan masuk neraka, enggak juga ya. Tidak boleh kita menetapkan orang itu masuk apapun. Nah, orang membunuh 1000 orang pun tidak bisa kita bilang dia masuk neraka. Bukan hal yang sulit bagi Allah mengampuninya, karena ampun Allah tidak pernah bersyarat. Dan kita tidak pernah tahu. Bahkan Nabi pun ditegur, bukan urusan kamu, ayyatuba alaihim, aku mengampuni dia, au yu'adzibahum, Allah mengampuni dia atau Allah menyangsi dia. Laisa laka minal amri syai'un. Muhammad, kamu tidak punya urusan sama sekali. Apakah orang itu akan diampuni? Ayyatuba alaihi, Allah mengampuni dia, au yu'adzibahum, atau Allah akan menyiksa dia. Enggak ada urusan dengan kamu, itu urusan hak prerogatif Tuhan gitu loh. Urusan Tuhan, jangan kita melampau. Tapi jangan lalu kita liberal, orang sudah nyata-nyata kafir, kita anggap tidak kafir. Jadi bedakan antara kita isbat kekafiran dengan isbat ukubah, atau akibatnya nanti dia seperti apa. Kita hanya isbat orang itu akan masuk neraka kalau dia mati dalam kekafirannya. Itu pun secara syariat. Bukan tidak mungkin secara akal Allah tidak memasukkan ke dalam neraka. Itu akidah Asy'ariyah. Dukhulul kafiri al jannata mustahilun syar'iyun atau nakliyun, tetapi mubahun akliyun. Secara nakal, secara syariat bisa itu adalah mustahil. Kenapa? Karena berbenturan dengan nas. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Ashabun nar misalnya. Orang yang kafir mati dalam kekafirannya masuk neraka. Berarti secara nas memang wajib masuk neraka. Kalau secara akal Allah mutlak berkuasa. Terserah suka-suka Allah kan begitu. Tapi kalau kata Maturidiyah, enggak. Masuk nerakanya dia itu wajib secara akli, wajib secara nakli atau secara syar'i. Ini cuma soal perbedaan pendapat saja. Tidak boleh digas ya. Hanya saja jangan kebablasan. Apa-apa itu kalau kebablasan tidak akan baik. Ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.